Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah politik hukum saya akan menjelaskan tentang pembentukan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa setiap negara itu terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggaraan negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Nah, persoalannya adalah bagaimana penyelenggaraan negara mengelolaannya gitu. Jadi bagaimana penyelenggaraan negara mengelolanya gitu. Nah, ada negara yang menyusun secara berencana dan sistematis politik hukumnya dan berkehendak menyusun secara menyeluruh tatanan hukum. Nah, baik karena alasan ideologi atau karena perubahan sistem politik. Nah, misalnya dari negara jajahan menjadi negara merdeka, atau dari negara kerajaan menjadi negara republik. Nah, akan berbeda halnya dengan negara yang sudah memiliki sistem hukum yang sudah mapan. Nah, jadi politik hukumnya dilakukan dengan lebih sederhana, yaitu lebih dikaitkan pada kebutuhan yang bersifat khusus daripada yang pokok atau asasnya. Jadi yang dimaksud dengan pembentukan hukum di sini adalah berhubungan erat dengan prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislatif hukum, legislasi hukum atau legal drafting hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Nah, jadi suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara, yaitu legislatif dan eksekutif. Nah, juga serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Jadi secara yuridis normatif, ketentuan mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR Republik Indonesia. Jadi dalam beberapa ketentuan yang ada, kita bisa melihat proses pembentukan sebuah undang-undang secara keseluruhan. Nah, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. Jadi berdasarkan regulasi di atas tersebut itu, kita dapat melihat bahwa dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia itu sudah dibuka pintu partisipasi bagi masyarakat yang ingin terlibat melalui media-media yang telah disebutkan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR. Nah, norma-norma dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu memberikan semacam prasyarat masyarakat dalam terlibat atau berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu setiap rancangan undang-undang itu dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Artinya DPR dalam hal ini harus menyediakan informasi perihal agenda pembahasan rancangan undang-undang ataupun informasi yang terkait lainnya. Nah, itu. Selanjutnya kita akan bahaslah yaitu parlemen dan legislatif. Jadi parlemen legislasi. Jadi sebelum perubahan undang-undang dasar itu dipahami bahwa pemerintah dan DPR itu memegang kekuasaan di dalam pembentukan dan DPR memegang pembentukan undang-undang ya. Nah, disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara. Jadi berdasarkan pandangan tersebut di atas itu, maka DPR itu hendaknya memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Nah, hal ini senada dengan penjelasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, karena kendati DPR tidak harus selalu menyatakan setuju terhadap semua rancangan undang-undang dari pemerintah. Jadi keberadaan DPR sebenarnya harus memberikan suatu konsen atau kesepakatan dalam arti menerima atau menolak rancangan undang-undang. Nah, bagaimana reformasi ketatanegaraan lewat 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selama ini antara lain itu diwujudkan dengan penguatan kedudukan dan fungsi DPR. Jadi penguatan kedudukan dan fungsi DPR antara lain tampak dari ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menegaskan bahwa DPR itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebelum terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada pada Presiden. Kini setelah perubahan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Sehingga tuntutan reformasi atas perubahan pasal 5 ayat 1 dan kaitannya dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu hal yang berlebihan. Nah, menurut Bakir Manan dalam bukunya diterbitkan 2004 halaman 93, putusan pasal ayat 5 pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah berlebihan, katakan itu ya. Bahkan muncul penilaian ekstrim dari Bakir Manan bahwa pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 lama. Yang lama bukan saja membingungkan tetapi juga mengandung anomali. Nah, bukankah menjadi sesuatu yang diterima umum bahwa kekuasaan membentuk undang-undang tetap berada pada Badan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif? Itu menurut Bakir Manan. Jadi penguatan kedudukan dan fungsi DPR lewat perubahan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu sesungguhnya bertolak dari fakta empiris masa lalu mengenai ketidakberdayaan DPR, sebagaimana diketahui bahwa pada era pemerintahan Orde Baru DPR tampak tidak berdaya dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan. Ini dalam pelaksanaan fungsi legislasi itu DPR hanya sekedar sebagai tukang stempel. Nah, jadi setiap rancangan undang-undang diajukan atas inisiatif pemerintah dengan mudah mendapatkan persetujuan oleh DPR. Nah, demikian pula dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atau kontrol, anggota DPR tidak mampu mengembangkan sikap kritis dalam setiap persidangan di DPR, termasuk dalam menilai setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah pada zaman Orde Baru. Nah, berpuluh-puluh tahun DPR tidak mampu menjadi lembaga penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Nah, bahkan kehadiran DPR hanya sekadar sebagai penguat legitimasi setiap kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Ya. Jadi ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar secara tegas itu menyebutkan bahwa setiap
rencana undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bagaimana ketentuan tersebut itu dengan jelas menunjukkan bahwa Presiden masih memiliki peranan penting dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi meskipun kekuasaan legislatif telah bergeser dari Presiden ke DPR, namun Presiden tetap memegang peranan penting dalam proses pembentukan undang-undang. Karena tanpa adanya persetujuan Presiden, maka suatu rancangan undang-undang tidak pernah berubah status menjadi undang-undang. Jadi terlepas dari soal Presiden mendominasi pengajuan rancangan undang-undang, terkait dengan soal keterlibatan Presiden bersama DPR dalam membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama, sesungguhnya tidak berbeda dengan praktik ketatanegaraan pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam praktik pembentukan undang-undang selama ini itu menunjukkan bahwa Presiden memang tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembahasan rancangan undang-undang hingga pada tahap persetujuan bersama atas suatu rancangan undang-undang hingga pada untuk ditetapkan menjadi rancangan undang-undang hingga pada tahap persetujuan bersama di DPR. Jadi Presiden diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Dalam praktik selama ini pembahasan rancangan undang-undang itu dilakukan pada tahap pembicaraan tingkat 1. Sedangkan persetujuan bersama dilakukan pada tahap pembicaraan tingkat 2. Jadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang di DPR itu sudah terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa kekuasaan perundang-undangan itu dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Selanjutnya pada masa sebelum reformasi, percampuran kekuasaan antara cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif juga tampak pada penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 lama, yang mana menyebutkan bahwa kecuali executive power, Presiden bersama-sama DPR menjalankan legislative power dalam negara. Jadi meskipun Presiden tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan dan persetujuan bersama dalam proses pembentukan undang-undang di DPR, namun kehadiran menteri yang mewakili Presiden tidak mengurangi makna ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keterlibatan menteri bersama DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama merupakan rangkaian proses yang menentukan sahnya suatu undang-undang dalam arti materi. Jadi praktik selama ini menunjukkan bahwa setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh dalam persidangan di DPR, terutama rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, pada umumnya berakhir dengan persetujuan bersama DPR dan menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Oke, baiklah, mungkin ini yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita.